Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi kelas 12, Sub KD Strategi Pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Apakah potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju? Antara lain, yang pertama, kekayaan akan barang tambang dan mineral Indonesia sangat melimpah. Hal ini disebabkan Indonesia adalah pertemuan tiga lempeng di dunia, lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Pertemuan lempeng menyebabkan terjadi bencana gempa bumi. Namun di balik bencana itu akan menyebabkan berbagai barang tambang dan mineral yang tadinya berada di bawah permukaan bumi menjadi naik ke permukaan bumi. Yang kedua, memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan pertemuan tiga jalur pegunungan aktif di dunia. Karena itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Hal ini menyebabkan ketika terjadi letusan gunung berapi, material abu vulkanik yang keluar dapat menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, wilayah Indonesia sangat luas. Total luas daratan dan perairan mencapai 5,4 juta kilometer, membuat kekayaan tambang, kekayaan flora fauna, dan juga kekayaan yang ada di lautan sangat melimpah. Yang keempat, posisi Indonesia sangat strategis, yaitu pada persilangan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional. Dan yang terakhir, keragaman budaya yang tinggi ditambah panorama alam yang indah, ini menjadi potensi yang besar khususnya untuk industri jasa pariwisata. Lalu kenapa hingga sampai saat ini Indonesia masih belum menjadi negara maju? Beberapa faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah. Produktivitas kerja yang masih kurang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah, sarana prasarana masih mengumpul di Pulau Jawa dan belum rata, tata kelola pemerintahan, baik birokrasi dan regulasi juga belum profesional. Yang keenam, kondisi sosial, politik, dan keamanan belum stabil, dan kondisi dan keadaan pendapatan per kapita Indonesia saat ini juga masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah pada RPJM 2020-2024 menetapkan berbagai kebijakan. Apakah yang dimaksud dengan RPJM 2020-2024? RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan pada tahun 2020-2024 ini, dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 menetapkan 5 strategi pembangunan pada 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. 1 adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. 3, penyederhanaan regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita mulai dari pembangunan sumber daya manusia. Ada banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Dengan target atau sasaran pada tahun 2024 diharapkan ada banyak sekali yang ingin dicapai. Antara lain yang terpenting adalah 100% penduduk Indonesia diharapkan memiliki NIK atau nomor induk keluarga untuk menertibkan dari data-data penduduk yang selama ini belum tertib, termasuk akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian, serta hal yang lain. Juga 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial. Hingga juga diharapkan antara lain adalah indeks pembangunan gender itu menempati peringkat yang lebih baik dengan diharapkan berada pada poin 91,39. Inilah program-program yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024 untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Kemudian sasaran yang tidak kalah terkait dengan ekonomi adalah tentang angkatan kerja yang diharapkan
50% ya, kurang lebih 49,8% itu sudah berpendidikan menengah ke atas. Bahkan 67% lulusan perguruan tinggi itu bisa tidak mengalami pengangguran yang lama. Kira-kira ditargetkan hanya kurang lebih 1 tahun mengalami pengangguran. Pada pembangunan infrastruktur, yaitu strategi yang kedua, pemerintah memiliki target atau sasaran hingga tahun 2024 tersebut antara lain adalah untuk infrastruktur pelayanan dasar, 70% rumah tangga menempati hunian yang layak. Kemudian 100% seluruh hunian memiliki akses air minum yang layak, termasuk untuk akses keamanan. Dan juga hal-hal penting yang lain pada pelayanan dasar. Sementara pada infrastruktur ekonomi yang sangat vital, antara lain pemerintah memiliki target membangun jaringan kereta api cepat dengan jurusan Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung. Dan untuk Jakarta-Bandung hingga tahun 2020 bulan November ini kurang lebih sudah mencapai 60% dan diharapkan selesai tahun 2022. Kemudian pemerintah juga berencana membangun jaringan kereta api, jalur kereta api dari Makassar sampai Parepare di Sulawesi Selatan dan membangun jaringan pelabuhan utama terpadu yang bisa menghubungkan berbagai pulau-pulau di Indonesia untuk memangkas beda barang dari pulau satu dengan pulau yang lain. Bahkan pemerintah juga terus menggenjot pembangunan jalan tol. Diharapkan hingga 2024, 2.500 km jalan tol baru akan terbangun. Dan sasaran utamanya adalah di Pulau Sumatera untuk menghubungkan Aceh sampai Lampung. Di samping itu juga pembangunan jalan raya nasional terus ditingkatkan. Hingga 3.000 km diharapkan tercapai 2024 dengan sasaran utamanya adalah Papua dan Kalimantan. Kemudian pada bidang infrastruktur perkotaan, diharapkan terjadinya sistem angkutan umum massal di perkotaan minimal di 6 wilayah metropolitan. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Juga terjadi sambungan rumah baru jaringan gas kota. Kita tahu hingga saat ini ketika kita membutuhkan gas, kita masih memakai tabung. Diharapkan ke depan gas itu bisa disalurkan lewat jaringan pipa. Dan kemudian untuk transformasi digital, 95% desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar, memungkinkan internet bisa sampai ke pedesaan. Sementara untuk yang ketiga, untuk penyederhanaan birokrasi, tahun 2024 pemerintah memiliki target antara lain adalah untuk waktu memulai usaha perizinan itu tidak sampai 2 minggu. Ya, jadi tahun 2018 ini kurang lebih sampai 2019 ini hampir 2 minggu ya. Diharapkan nanti tinggal 4 hari sehingga para investor tidak akan kesulitan dan akan menjadi dipermudah. Di samping itu adalah untuk masa dwelling time. Dwelling time adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang dari tempat penimbunan sementara di samping dermaga hingga barang itu keluar. Dan itu diharapkan karena di Indonesia terkenal lama sehingga kapal-kapal dari berbagai negara itu enggan untuk merapat atau berlabuh di Tanjung Priok, Tanjung Mas dan lain sebagainya, lebih memilih ke Port of Singapore karena memang dwelling time di negara tetangga tersebut luar biasa cepatnya. Dengan 2,9 hingga 3,2 hari, diharapkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan mampu bersaing. Kenapa dwelling time menjadi tujuan utama? Karena ketika dwelling time lama, maka waktu bongkar muat dari kapal juga akan berlangsung lama. Bila dwelling time cepat, tentu kapal akan cepat. Karena bongkar muatnya cepat dan kapal tersebut ingin segera untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian sasaran atau strategi yang terakhir dari RPJM tahun 2020 hingga 2024 adalah transformasi ekonomi. Yang ingin dikembangkan oleh pemerintah antara lain adalah di sektor industrialisasi berbasis sumber daya alam dan rantai produksi global. Di samping itu juga pengembangan destinasi unggulan. Antara lain melalui perbaikan accessibility
atraksi, amenitas, dan destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Kita ketahui Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar. Dan untuk menunjang itu memang perlu prioritas supaya para wisatawan pun tidak bingung harus menuju ke arah mana. Kemudian target sasaran transformasi ekonomi tahun 2024 antara lain adalah di samping di atas juga menjadi kontribusi PDB industri itu mencapai 21% ya dari sektor industri. Karena sampai saat ini masih di bawah 20%. Di samping itu dari sektor pariwisata sebagai sektor masa depan berbagai negara di dunia, Indonesia diharapkan meningkat hampir 2 kali lipat dari 2 tahun kemarin, yaitu menjadi 30 miliar USD. Dan kemudian semua itu diharapkan bisa mempercepat transformasi Indonesia yang saat ini ya kita memang bukan menjadi negara yang low income. Bahkan kita sudah meninggalkan ya barusan saja ketika meninggalkan lower middle income dan saat ini kita menjadi negara upper middle income dan ingin kita menuju ke high income atau negara maju. Dengan kondisi kita yang saat ini berada di negara berkembang ke atas, dengan target pembangunan adalah sumber daya manusia yang bagus, yang tinggi, infrastruktur yang memadai, merata, lengkap, regulasi yang cepat, birokrasi yang tidak berbelit, struktur ekonomi industri dan jasa ditopang oleh pariwisata yang kuat, kita diharapkan cepat berubah status menjadi negara maju. Dan itulah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebuah negara maju yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.